tindakan-tindakan pelecehan seksual itu. Nah, tentunya ini sangat miris sekali kita mendengar seperti itu, apalagi korbannya adalah rata-rata anak kecil, anak di bawah umur, dan apalagi antara pelaku dan korbannya masih ada hubungan keluarga. Baik, kali ini dalam podcast Sewu Tamu tentunya kita akan hadirkan seorang tokoh atau praktisi hukum, karena di wilayah Kabupaten Pringsewu ada beberapa titik yang memang sering terjadi kayak semodel pelecehan seksual. Nah, dari itu maka kita akan bedah bagaimana dan seperti apa cara menangani hal-hal yang sedemikian gitu, agar di Kabupaten Pringsewu tidak akan terjadi lagi terkait pelecehan seksual terhadap anak, gitu, seperti itu. Nanti akan kita hadirkan seorang praktisi dari hukum tentunya di wilayah Kabupaten Pringsewu bersama podcast Sewu Tamu tentunya. Baik, di hadapan saya sudah hadir seorang praktisi hukum dari wilayah Kabupaten Pringsewu. Mohon silakan perkenalkan nama, sedikit biografi dari sampean sendiri, monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya nih, saya sudah diundang di Pringsewu TV dalam apa kegiatannya apa ini? Podcast Sewu Tamu. Podcast Sewu Tamu, gitu ya. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Tubagus Muhammad Nasaruddin, SHMH. Saya berdomisili di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Aktivitas saya selain praktisi hukum atau istilahnya advokat lah begitu ya, di mana di Pagelaran saya juga sebagai akademisi atau dosen di Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung. Jadi istilahnya pada sore hari ini kita sharing ngobrol santai. Dikatakan pakar kayaknya belum, masih terlalu jauh kan gitu. Karena memang sama-sama masih belajar. Semoga artinya diskusi kita pada sore hari ini bisa sedikit memberikan informasi dan manfaat untuk masyarakat kita di Kabupaten Pringsewu. Kira-kira begitu Mas Arman. Baik, menyikapi hal sering terjadi kasus di wilayah Kabupaten Pringsewu tentu artinya banyak di sosial media ataupun di laman-laman Facebook beberapa banyak mengabarkan bahwasanya sering terjadi asusila ataupun kekerasan terhadap anak. Betul. Ini menurut pandangan hukum, pakar hukum sendiri, bagaimana dan apa yang harus dilakukan terkait ya tidak terjadilah hal-hal seperti itu tentunya. Apakah memang boleh nanti diceritakan, oh ada ini hukumnya sekian, agar menimbulkan nanti efek jera bagi yang pelaku-pelakunya, ya seperti itu sih. Dan mungkin setelah terjadi korban tentunya perlu dong ada perlindungan lah ya, intinya seperti itu. Apa mau dibawa kemana ini si korban-korban itu? Apakah memang ada khusus tempat dan sebagainya? Apa memang ada sendiri terkait penaungan korban-korban pelecehan tadi? Betul. Baik, terima kasih Mas Arman ya. Jadi berkaitan dengan maraknya kasus pelecehan seksual di Kabupaten Pringsewu, artinya kita fokuskan di Kabupaten Pringsewu lah ya. Karena kalau dalam skala nasional sangat banyak sekali kan gitu. Karena kita berada di Kabupaten Pringsewu, coba kita sedikit bedah di Kabupaten Pringsewu. Memang yang saya amati marak sekali persoalan-persoalan tindak pidana pelecehan seksual itu gitu kan. Mulai yang terbaru itu kemarin dan yang sebelumnya juga ada lagi. Memang yang saya lihat itu di wilayah salah satu kecamatan lah gitu ya. Ya tidak perlu kita sebutkan juga nama kecamatannya karena tidak etis lah gitu. Salah satu kecamatan di kabupaten kita ini malah terkesan jadi kayak intens gitu tindakan-tindakan pelecehan seksual itu. Nah tentunya ini sangat
miris sekali kita mendengar seperti itu, apalagi korbannya adalah rata-rata anak kecil, anak di bawah umur, dan apalagi antara pelaku dan korbannya masih ada hubungan keluarga. Ini yang menurut saya sangat miris sekali, yang seharusnya anak-anak usia di bawah umur itu mereka masih dalam dilindungi proses binaan orang tuanya kan gitu, harus mendapatkan serapan pendidikan yang baik, malah ini masa depannya dihancurkan dengan tindakan-tindakan yang sangat merugikan bagi si korban kan begitu. Kalau secara hukum sebenarnya sudah sangat jelas ya, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu tindak pidana kekerasan seksual, di situ negara melalui undang-undang itu mengancam secara keras kan gitu terhadap para pelaku, bahwasanya setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu akan diberikan sanksi maksimal 15 sampai 20 tahun penjara. Itu secara hukum positifnya seperti itu kan gitu. Karena memang ini masuk kategori, kalau dalam hukum itu kategori kejahatan khusus. Kalau dalam istilah hukum pidana itu ada istilah hukum pidana umum, ada istilah hukum pidana khusus. Nah, kekerasan seksual itu apalagi ini masuk ke wilayah kategori anak-anak, itu secara hukum pidana masuknya kategori tindak pidana secara khusus kan gitu, atau istilah dalam hukumnya itu extraordinary crime. Extraordinary crime yang dimana pengaturan hukumnya itu tidak melalui kitab undang-undang yang umum, istilahnya KUHP lah kalau istilah biasa kita menyebut gitu kan, kitab undang-undang hukum pidana, tapi ada undang-undang khusus yang memang mengatur untuk satu perbuatan itu. Nah, kenapa kok tindak pidana kekerasan seksual itu harus diatur secara khusus? Karena memang kondisi di masyarakat kita, terutama para pelaku-pelaku ini, banyak yang melakukan tindakan-tindakan tersebut kan. Artinya rata-rata para pelaku ini itu orang-orang dekat kan begitu, bukan orang-orang jauh lah, artinya masih dalam lingkungan keluarganya sendiri kan. Dan ini yang sangat miris sekali kan begitu. Kenapa kok itu bisa terjadi? Artinya ada fenomena apa di masyarakat kita itu sehingganya seharusnya dalam satu keluarga itu saling melindungi kan gitu, saling mengayomi, membina kan gitu, supaya anak keturunan kita itu tumbuh besar dan menjadi orang yang bermanfaat. Tapi kenapa kok kita hancurkan sendiri? Nah, ini yang sangat miris kan gitu. Nah, bagi para pelaku tentunya itu jelas bisa diproses secara hukum kan gitu. Di lingkungan Polri saja sudah ada unit PPA kan gitu. Kemudian bagaimana dengan korban kan begitu? Ya, yang banyak kan jelas kalau memang pelaku udah positif dong. Oke, ada pidananya segala macam. Nah, tetapi kita kadang terpikir bagaimana dengan si korban, kan kasihan ya, mungkin dia kena beban mental segala macamnya, fisiologisnya. Nah, bagaimana cara dari pakar hukum, pengamat hukum di Wilayah Pringsewu untuk menyikapi hal-hal itu, mungkin dari sisi pandang dari pakar hukum sendiri? Artinya memang pada akhirnya konsen kita itu pada si korban. Kalau si pelaku kan jelas sudah masuk ke proses hukum itu tadi kan gitu, tinggal menjalani prosesnya, nanti istilahnya akan dijatuhkan vonis berapa tahun itu kita serahkan kepada hukum kan gitu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana dengan si korban. Otomatis korban menahan beban rasa malu yang sangat luar biasa. Psikisnya pasti sangat terganggu, kejiwaannya juga sudah rusak lah gitu kan. Tingkat kepercayaan dirinya juga sudah hilang dan itu sulit sekali kan gitu. Sulit sekali untuk kita menumbuhkan kembali supaya dia bisa dalam kondisi normal kan gitu. Nah, untuk bagi para si korban ini saya informasikan kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu itu memiliki unit khusus atau satuan tugas khusus yang bernama LK3.
Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga ya LK3. Itu berada di unit bagian daripada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Nah, kebetulan saya masuk di dalamnya sebagai tim profesional lah gitu, karena di situ ada advokatnya juga, ada dari unsur kepolisiannya juga, termasuk di dalamnya juga ada unsur dari psikolog. Ya. Nah, maka dari itu kami sarankan kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu, jika ada peristiwa hukum yang seperti itu, adanya kejadian kan begitu, kejadian pelecehan seksual atau kekerasan seksual dalam keluarga, silahkan melaporkan kepada kami LK3 Dinsos Kabupaten Pringsewu agar si korban segera kita tangani, agar kejiwaan dan psikisnya juga segera kita obati kan gitu, kita tangani supaya dia tidak trauma terlalu mendalam, dan bagi si pelakunya juga akan kita proses juga, akan kita laporkan kepada yang berwajib. Jadi peran daripada LK3 ini insya Allah dapat membantu masyarakat, sehingganya beban yang dialami oleh masyarakat atau si keluarga korban ini sedikit bisa terkurangi dengan hadirnya LK3 Dinsos Kabupaten Pringsewu. Jadi kira-kira begitu Mas Arman. Jadi artinya untuk si korban akan ada sendiri terkait bagaimana cara memulihkan kejiwaan dan psikisnya sendiri. Nah, Oke, sebelum kita akhiri nih acara karena memang waktu juga sedikit, saya pengen sih bagaimana arahan terhadap masyarakat tentunya, agar masyarakat itu terhindar dari hal-hal seperti itu. Mungkin ya seperti apa sih caranya gitu kan, dari pengamat hukum sendiri, bagaimana sih caranya agar tidak terjadi di keluarga kita lah intinya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang masyarakat harus lakukan agar tidak terjadi lah di daerah kita dan di sekeliling kita. Pesannya harusnya seperti apa gitu ya? Iya, pesan saya untuk masyarakat kita di Kabupaten Pringsewu untuk mencegah hal-hal munculnya niatan, kan itu berawal dari niatan. Ketika ada niat, di situ ada kesempatan, terjadilah kan gitu. Maka saran yang saya sarankan kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu, tanamkan keimanan dan keagamaan kita sebaik mungkin. Jika kita tanamkan keimanan dan agama kita sebaik mungkin, insya Allah perbuatan-perbuatan itu bisa kita hindari. Artinya apa? Kalau kita mengimani bahwasanya perbuatan itu dilarang oleh agama kan begitu, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya itu bisa mengerem kan begitu. Kalau dilakukan itu dosa dan dampaknya bagi masyarakat juga tidak baik, dan bagi negara itu ada sanksi hukumannya kan begitu. Jadi yang pertama dari sisi agama, yang kedua artinya jangan terlalu sering intens berkumpul dengan keluarga lah begitu. Misalkan itu tadi tidur satu kamar gitu kan. Awalnya memang kita menganggapnya itu sepele kan gitu. Nah, lama kelamaan ini berdampak negatif, berbahaya. Yang tadinya si oknum ini tidak ada niatan kan gitu, karena dia mengalami sedikit permasalahan dengan pasangan hidupnya, akhirnya pihak ketiga itulah si anak inilah yang dikorbankan kan begitu, jadi pelampiasan kemarahan atau kekecewaan dia terhadap pasangannya kan begitu. Nah, maka dari itu sedini mungkin ketika kita memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan, sedini mungkin harus dipisahkan. Yang pertama untuk tempat tidurnya itu tadi, artinya kalau berkumpul bolehlah, namanya kita dalam satu keluarga, tapi ketika si anak ini sudah beranjak remaja, itu ada sedikit batasan-batasan mana yang kita boleh berkumpul bersama dan mana yang itu menjadi ranah privasinya kan begitu. Jadi jangan apa-apa harus bareng, apa-apa harus bareng, itu berbahaya. Walaupun itu niatnya sepele kan begitu, tapi akan berdampak yang sangat negatif. Jadi kira-kira itu
Mas Arman. Siap. Yang pertama tadi saya sampaikan adalah tingkatkan keimanan dan keagamaan kita, sehingganya kalau kita dengan jalan mengaji gitu kan, mendekatkan diri sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Kabupaten Pringsewu ini kan ada lembaga NU kan, PCNU kita itu luar biasa aktifnya, kegiatan-kegiatan pengajian yang berkaitan dengan kekeluargaan kan gitu, hukum keluarga itu kan banyak. Nah tentunya itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Jadi banyakin ngaji kepada para kiai kan gitu, para ustadz, sehingganya dengan kita selalu jiwa raga kita tuh selalu disirami kan gitu dengan kegiatan-kegiatan rohani, tentunya